Film dibuka dengan aktivitas mikroba di dasar laut yang mengeluarkan gelembung belekutuk-belekutuk hitam di permukaan. Scene kemudian beralih ke sepasang kekasih muda bernama Randall dan Emily yang sedang berlibur ke kawasan perumahan kosong tepi pantai. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa rumah tersebut milik ayah Randall. Karena itulah Randall sengaja mengajak Emily datang ke sana agar mereka bisa menghabiskan waktu untuk berdua. Setibanya di lokasi, mereka langsung naik ke lantai atas untuk olahraga ngaduk semen. Setelah selesai ngaduk semen, Emily turun ke bawah untuk ke toilet. I'll be back in a sec. Saat berada di kamar mandi, Emily menemukan banyak obat-obatan yang tersimpan di balik cermin wastafel. Karena penasaran, ia mulai berkeliling rumah dan memelihatkan kondisi di sekitarnya. Setelah mengamati area dapur, Emily menyadari bahwa rumah itu sebenarnya tidak benar-benar kosong. Masih ada sisa makanan, tanda-tanda aktivitas, bahkan sebuah puzzle yang belum selesai dikerjakan. Di tengah rasa penasarannya, Emily tiba-tiba mendengar seseorang masuk ke dalam rumah. Ia langsung bersembunyi dan mengamatinya. Orang misterius itu lalu terlihat duduk di meja sambil melakukan sesuatu yang tidak jelas. Karena merasa takut, Emily segera kembali ke lantai atas dan memberitahu Randall. Keduanya lalu turun untuk memeriksa keadaan, tapi sayangnya orang itu sudah tak ada. Setelah mencari ke beberapa area, mereka akhirnya menemukan wanita itu bersembunyi dan terlihat sama takutnya dengan mereka. Saat ditanya, wanita itu menjelaskan bahwa temannya yang bernama Doc sudah mengizinkan ia tinggal di sana karena rumahnya kosong. Mendengar nama itu, Randall pun langsung menjelaskan bahwa Doc adalah ayahnya. Wanita itu pun terkejut dan menyadari bahwa pemuda di hadapannya adalah Randall kecil yang sekarang sudah dewasa. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Jen yang mengaku sudah lama berteman dengan ayah Randall. Tak lama kemudian datang pula suami Jane yang bernama Mitch. Ia menjelaskan bahwa mereka telah bekerja bersama Doc selama hampir 20 tahun. Setelah kesalahpahaman itu selesai, mereka berempat akhirnya saling berkenalan dan sepakat mengadakan pesta barbecue malam ini. Yeah, sure. At least Jane says so. Randall, I'm gonna go get the bags. Excuse me. Some old friends of my father. Menjelang sore, Emily terlihat kesal karena Randall ternyata tidak memberitahu ayahnya terlebih dahulu sebelum datang ke rumah tersebut. Selain itu, Emily juga masih menyimpan kekecewaan karena Randall sempat keluar dari sekolah tanpa memberi kabar apapun. Lalu tiba-tiba muncul ngajak ngaduk semen seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Randall pun minta maaf dan perlahan berhasil meluluhkan hati Emily kembali. I do love you, you know. I love you too. Di malam harinya, mereka berempat duduk bersama sambil makan dan minum. Obrolan mereka pun mengalir ke berbagai topik. Emily juga bercerita mengenai bidang studinya yang berkaitan dengan kimia, biologi, dan teknologi. Namun saat Randall bercerita tentang dia yang putus sekolah, Jenny tampak tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. What the rest of my life is gonna be. What am I learning? Untuk mencairkan suasana, Randall berniat mengambil minuman tambahan. Namun karena persediaan alkohol sudah habis, Mitch pun justru mengeluarkan kretek dan mengajak mereka untuk menggunakannya bersama. Di tengah obrolan yang semakin santai, Emily mulai membahas hubungan antara laut, bumi, dan AI sebagai asal-usul kehidupan. What would it have looked like? The bottom of the ocean. The surface back then? Yes. Mereka kemudian pindah ke balkon sambil menikmati pemandangan laut malam. Tak lama kemudian sesuatu yang aneh terlihat berterbangan di udara dan menempel pada pepohonan di sekitar rumah. Emily menduga benda-benda itu adalah mikroorganisme yang terbawa angin. Karena penasaran, Jenny pun memutuskan untuk turun untuk melihatnya dari dekat. Mitch yang sudah setengah mabuk mengizinkannya begitu saja, sementara Randall masuk ke dalam rumah untuk memutar musik. Sesampainya di lokasi, Jenny justru semakin tertarik dengan organisme bercahaya yang menempel di pepohonan. Ia bahkan menyentuhnya secara langsung tanpa menyadari bahaya yang mungkin mengintai. Akibatnya, beberapa organisme tersebut menempel di tangannya dan tak lama kemudian Jenny pun mulai merasa sesak napas disertai batuk-batuk. It's so different. Yeah, I do. Di rumah, Mitch yang sadar istrinya belum kembali akhirnya keluar rumah untuk mencarinya.
She's very... Tak lama kemudian, Emily juga mulai mencium bau busuk yang berasal dari luar. Saat hendak keluar untuk memeriksa keadaan, ia mendapati kalau kabut tebal telah menyelimuti area sekitar rumah. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Emily akhirnya memilih untuk tetap berada di dalam rumah. Namun tiba-tiba, bau busuk yang semakin menyengat membuat Emily tambah mumet hingga akhirnya pingsan. Saat tersadar, rumah sudah berada di dalam kondisi gelap gulita. Tak lama kemudian ia pun mendengar suara Jen muntah-muntah dari dalam toilet. Namun ketika Emily hendak memeriksanya, Mitch justru menutup pintu kamar mandi seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Keesokan paginya, Emily terbangun di kamar bersama Randall. Ia sempat menceritakan kejadian aneh semalam, termasuk kondisi Jen yang terus muntah dan sikap Mitch yang terlihat tidak biasa. I'm glad I brought my suit. Setelah itu, Emily turun ke bawah dan bersiap pergi ke pantai untuk berenang. Namun di bawah, ia melihat Jen sedang duduk sendirian di meja makan. Are you okay? Do you need your medication? Saat dihampiri, Jen sama sekali tidak merespon. Emily pun mulai menyadari kondisi wanita itu semakin memburuk. Wajahnya tampak kering dan terkelupas, sementara banyak obat-obatan berserakan di dekatnya. Saat ditanya tentang keadaannya maupun keberadaan Mitch, Jen hanya terlihat linglung, sulit bicara, bahkan kesulitan berjalan. Tak lama kemudian, Jen pun naik ke lantai atas dan berpapasan dengan Randall tanpa memberikan respon sedikit pun. Mr. Turner! Melihat situasi yang semakin aneh, Emily dan Randall pun memutuskan untuk mencari Mitch sambil memanggil namanya ke berbagai arah. Mitch! Mitch! Why would he leave her? Namun karena tidak menemukan hasil apapun, mereka pun akhirnya memilih untuk menunggu sambil menikmati suasana di tepi pantai. Menjelang sore, Randall tiba-tiba merasakan kebelet ngising dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Tak lama setelah ia pergi, Mitch tiba-tiba muncul dan menghampiri Emily yang sedang sendirian di pantai. Di sisi lain, setelah selesai ngising, Randall menyadari air toilet berubah keruh dan memiliki tekstur yang aneh. Setelah keluar dari kamar mandi, ia mendengar suara dari lantai atas dan segera menuju ke sumber suara tersebut karena mengira Mitch telah kembali. Sementara di luar, Mitch mulai berbicara tentang betapa besar rasa sayangnya kepada Jen. Menurutnya, seseorang akan terus peduli kepada orang yang dicintainya sampai orang tersebut tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Saat Emily menanyakan kondisi Jen semalam, Mitch justru mengabaikan pertanyaan itu dan mengatakan bahwa ia ingin berenang ke laut. I think I'll go for a swim. Awalnya Emily mengira pria itu hanya ingin menenangkan diri, namun tanpa diduga, Mitch terus berenang semakin jauh hingga tubuhnya perlahan menghilang ke dalam air, seolah sengaja membiarkan dirinya tenggelam. Mitch! Di saat yang sama, Randall akhirnya tiba di lantai 2 dan mencoba masuk ke kamar yang sebelumnya menarik perhatiannya. Tell me if you don't want me to. Sementara itu, Emily yang panik mendekat ke air sambil terus memanggil nama Mitch. Namun tanpa sadar ia menginjak makhluk aneh yang berada di pesisir pantai. Makhluk itu langsung melukai kakinya hingga menimbulkan lubang yang sangat menyakitkan. Dari bentuknya, makhluk itu tampak seperti parasit kecil yang mampu menembus dan masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan menahan rasa sakitnya, Emily segera menyeret dirinya kembali ke rumah sambil memanggil Randall. Karena parasit tersebut masih berada di dalam kakinya, Emily pun mencoba membersihkan lukanya menggunakan cuka sebelum akhirnya mengeluarkan makhluk itu dengan pisau dan pencapit pendoan. Setelah berhasil, ia pun membalut lukanya dan meminum obat yang ditemukan di balik cermin wastafel, lalu mengenakan sepatu untuk melindungi luka di kakinya. Namun saat hendak melanjutkan pencarian, Emily tiba-tiba melihat Randall keluar dari sebuah ruangan sambil menyeret tubuhnya. Pada saat yang sama, Jen muncul dari belakang dalam kondisi yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya, seolah telah berubah menjadi zombie. Menyadari bahaya, Emily dan Randall pun segera melarikan diri. Untuk menghambat Jen, Emily mengikat gagang pintu menggunakan selang air agar wanita itu tidak bisa keluar.
Setelah itu mereka pun berniat untuk kabur menggunakan mobil, tetapi kunci kendaraan tersebut ternyata masih tertinggal di lantai atas rumah. Karena tidak memiliki pilihan lain, Emily dan Randall pun terus berjalan menjauh hingga menemukan rumah lain yang mereka berharap bisa menjadi tempat meminta pertolongan. Sayangnya, rumah itu juga kosong dan tidak berpenghuni. Everything. It's like I was knocked out. I need a car. Tak lama kemudian, seorang pria tua yang sudah menjadi zombie tiba-tiba muncul dari samping rumah. Hal itu pun membuat Emily dan Randall langsung melarikan diri. Mereka terus berjalan hingga malam hari. Saat itu seluruh kawasan pemukiman telah diselimuti kabut tebal yang membuat mereka semakin sulit bernapas. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah mobil polisi yang terparkir di pinggir jalan. Emily segera masuk ke dalam mobil dan mencoba menggunakan radio komunikasi yang masih berfungsi. Melalui radio tersebut, Emily berhasil menghubungi kantor pusat dan minta bantuan. Namun petugas yang menjawab justru memperingatkan bahwa wilayah Beachcomber Road sudah berada dalam kondisi sangat berbahaya karena seluruh penduduknya diduga telah terinfeksi virus. Ia menyarankan Emily untuk segera berlindung di dalam rumah, menutup semua akses udara, dan menghindari kabut yang memenuhi kawasan tersebut. Yang lebih mengejutkannya lagi, petugas itu juga mengatakan bahwa benda yang mereka lihat sebenarnya bukanlah kabut biasa. Tetapi sayangnya, sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, komunikasi mereka tiba-tiba terputus. Mom, breathe what? Hello? Mendengar peringatan itu, Emily pun langsung keluar dari mobil dan mendapati Randall sudah terkapar di tanah. Karena kondisinya terus memburuk, Emily membawanya ke sebuah rumah terdekat untuk berlindung. Karena rumah itu terkunci, Emily pun memecahkan salah satu jendela lalu membantu Randall masuk ke dalam. Hello? Setelah memeriksa keadaan, Randall menemukan sebuah telepon, tetapi perangkat itu sudah tidak berfungsi. Sementara itu, Emily menemukan sebotol cuka dan memberikannya kepada Randall. Tak lama kemudian mereka pun menyalakan televisi dan mendapati siaran darurat yang memerintahkan seluruh warga untuk segera melakukan evakuasi. Karena penasaran atas semua kejadian aneh tersebut, Emily pun mencoba menyalakan radio. Dari siaran yang terdengar dijelaskan bahwa mikroorganisme purba yang selama ini terperangkap dalam batuan telah kembali aktif. Organisme itu melepaskan berbagai bakteri ke udara hingga menyebar ke lingkungan sekitar. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, penyebaran tersebut diperkirakan mampu memusnahkan populasi manusia. Mendengar berita itu, Randall pun mulai kehilangan harapan dan minta maaf kepada Emily. Namun Emily menolak menyerah. Wasted so much time on shit. We have to keep going. God. And I'm not leaving you. Ia segera menutup celah-celah rumah menggunakan lakban agar udara dari luar tidak masuk. Saat mencari tempat yang lebih aman, Emily menemukan sebuah ruang bawah tanah. Di sana ia menemukan 2 tabung oksigen dan langsung menggunakannya untuk membantu pernapasannya. Di sisi lain, kondisi Randall semakin parah. Ia mulai memuntahkan lendir yang dipenuhi parasit kecil seperti makhluk yang sebelumnya melukai kaki Emily. Tak lama kemudian warna matanya berubah putih, sama seperti yang dialami oleh Jen sebelumnya. Sementara itu, Emily yang masih berada di ruang bawah tanah malah menemukan seorang pria yang tubuhnya sudah dipenuhi lendir dan parasit. Di atas tubuh pria tersebut juga terlihat sosok makhluk aneh yang perlahan menoleh ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, Emily pun langsung mengambil tabung oksigen dan berlari kembali ke atas. Setibanya di lantai atas, Emily terkejut karena Randall kini telah berubah sepenuhnya. Menyadari kekasihnya sudah tidak bisa diselamatkan, ia terpaksa menempeling Randall menggunakan tabung oksigen demi menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan itu, Emily melihat sebuah kunci mobil yang terjatuh di bawah lemari. Ia segera mengambilnya dan segera masuk ke dalam mobil sambil membawa tabung oksigen. Ia lalu mencoba meninggalkan kawasan tersebut secepat mungkin. Tapi sayangnya, kabut yang semakin tebal membuat jarak pandangnya belerengan. Akibatnya, Emily pun kehilangan kendali dan menabrak sebuah pohon.
Setelah sadar, ia keluar dari mobil dan berusaha berjalan menjauh. Namun kondisi udara yang semakin buruk membuatnya nyaris tidak bisa bernapas. Dalam keadaan putus asa, Emily menemukan sebuah genangan air dan langsung berendam di dalamnya untuk mengurangi paparan dari udara di sekitarnya. Keesokan paginya, Emily terlihat terdampar seorang diri di tepi pantai. Namun ia juga telah terinfeksi dan mengalami perubahan seperti orang-orang sebelumnya. Dengan suara lemah, ia pun terus menggulang kata "jangan takut" berulang kali sebelum akhirnya tersapu ombak laut dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Beast House. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.